diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera. Tetap tinggal di dalam kendaraan. Hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api. Tutup mulut Anda dengan sapu tangan. Jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka resiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan, dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong, jauhi area yang hancur, kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Saat terjadi gempa, seismograf merespon dan mengirimkan data gempa melalui satelit menuju kantor BMKG Pusat. Melalui data tersebut, kita dapat mengetahui titik pusat gempa, kekuatan gempa, kedalaman, serta apakah gempa tersebut berpotensi tsunami. Telah terjadi gempa di sebelah barat Sumatera Utara dengan kekuatan 8,9 di kedalaman 10 km, lokasi di titik 7,31 lintang utara dan 92,6 bujur timur. Parameter ini memungkinkan terjadi tsunami.
Setelah gempa dinyatakan berpotensi tsunami, petugas segera mengirimkan pesan peringatan dini pertama. Pihak-pihak terkait menerima pesan peringatan dini pertama dan segera meresponnya, termasuk stasiun TV dan radio. Petugas BMKG menganalisa parameter gempa yang dicocokkan dengan skenario model tsunami. Melalui model ini, kita dapat mengetahui perkiraan waktu kedatangan tsunami dan tinggi gelombang. Kami sudah memiliki informasi waktu tiba dan ketinggian tsunami di beberapa wilayah terancam. Siapkan peringatan dini kedua dengan status ancaman masing-masing daerah. Baik. Melalui informasi data kelautan, BMKG bisa mendapatkan konfirmasi terjadinya tsunami dan memastikan daerah yang sudah terkena tsunami. Tsunami telah terjadi dan telah menerjang beberapa wilayah. Siapkan peringatan dini ketiga dan perbaharui informasi status ancaman. Baik. Jika kita merasakan gempa, kita harus segera bersiap diri untuk situasi terburuk. Waktu kita tidak banyak karena tsunami bisa tiba dalam beberapa menit. Kita jangan menunggu atau ke pantai untuk melihat tanda-tanda air yang surut. Kita harus segera menyelamatkan diri. Peringatan akan kemungkinan ada tsunami bisa kita terima dari alam dengan merasakan adanya gempa. Peringatan dini resmi juga bisa kita terima dari pihak berwenang. Sistem peringatan dini hanya akan bermanfaat kalau kita sigap dan cepat bereaksi dalam evakuasi. Namun, akan lebih baik kalau kita segera mengevakuasi, bahkan sebelum peringatan resmi keluar. Ikuti arahan petugas, dan jangan kembali sebelum ada informasi resmi bahwa ancaman tsunami sudah berakhir. Ingat, tanggap gempa, tanggap peringatan, tanggap evakuasi, agar kita semua bisa selamat. Kalau kita tidak sempat menyelamatkan diri dan terjebak dalam gelombang tsunami, kita perlu tahu cara untuk bertahan hidup menghadapi tsunami. Kalau kita berada di tengah laut saat tsunami datang, bergeraklah ke tengah laut, jangan ke arah pantai, karena tinggi gelombang di laut jauh lebih rendah dibandingkan dengan di pantai. Kalau kita berada di pantai saat tsunami terlihat, berlarilah menjauhi pantai. Panjat bangunan tinggi atau pohon tinggi terdekat, seperti tower air atau pohon kelapa. Begitu gelombang pertama mulai surut, tetap berada di tempat kalian. Karena tsunami selalu datang lebih dari satu gelombang, dan gelombang pertama bukan yang terbesar. Hindari berada dekat sungai dan jembatan saat tsunami menerjang, karena aliran tsunami akan lebih deras dan kuat di atas sungai. Jangan menggunakan mobil untuk evakuasi. Mobil akan sulit menembus kerumunan orang yang memadati jalan. Kalau kita terjebak gelombang tsunami di dalam mobil, akan sangat sulit membuka pintu karena tekanan air yang besar. Kalau membuka jendela, air akan masuk memenuhi mobil dan mobil akan tenggelam. Belum lagi, bahaya tuburkan benda-benda lain yang bisa menghancurkan mobil dari luar. Sebisa mungkin, tetaplah berada di atas permukaan air. Kita bisa menggunakan benda-benda mengapung sebagai pelampung darurat, seperti kasur, bantal, kayu, batang pohon, jerigen, ban bekas, dan lain sebagainya. Kita harus bisa merelakan harta benda saat evakuasi, karena tsunami datang sangat cepat. Membawa harta benda dan barang-barang berlebih akan memperlambat kesigapan evakuasi kita. Ya Kang Mutia, kalian selamat ya, Alhamdulillah. Mana tadi anak tadi yang kalian tolong tadi? Kesempatan kita untuk selamat dari bencana akan semakin besar kalau kita tahu cara bertahan hidup ketika tsunami terjadi. Ya, tentu. Ini untuk keselamatan kita bersama. Ayo kita siaga tsunami.